Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wade Sri Murtia dengan NIM 24650065 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan materi yang berjudul data spasial dan data non-spasial. Materi yang saya jelaskan pada video kali ini bersumber dari teknogis.co.id. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa sih sistem informasi geografis itu? Nah, sistem informasi geografis atau SIG adalah teknologi yang mengintegrasikan berbagai jenis data untuk menganalisis, menyimpan, memanipulasi, dan menampilkan informasi yang terkait dengan lokasi di permukaan bumi. SIG memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai bidang seperti perencanaan tata ruang, mitigasi bencana, pemantauan lingkungan, dan masih banyak lagi. Dalam prosesnya, SIG mengelola dua jenis data utama yaitu data spasial dan data non-spasial. Nah, data spasial. Data spasial adalah data yang memiliki referensi geografis, yaitu informasi yang menunjukkan lokasi dan bentuk suatu objek di permukaan bumi. Data ini menggambarkan berbagai elemen fisik dan buatan manusia seperti jalan, bangunan, sungai, dan kawasan hutan. Data spasial dapat disajikan dalam bentuk data vektor dan data raster. Data vektor. Data vektor meliputi titik atau poin, garis atau line, poligon atau poligon. Titik atau poin. Dia di sini digunakan untuk mempresentasikan lokasi spesifik seperti letak gedung, tiang listrik atau sumur. Sedangkan garis atau line, dia di sini digunakan untuk menggambarkan elemen linear seperti jalan, sungai, atau jaringan pipa. Yang terakhir, poligon. Dia di sini digunakan untuk mewakili area seperti batas administrasi, kawasan hutan, atau danau. Sedangkan data raster, dia berbentuk grid atau piksel, yang setiap pikselnya mewakili informasi tertentu, seperti citra satelit atau peta elevasi. Data ini sering digunakan dalam analisis lingkungan dan pemetaan topografi. Sumber data spasial terdiri dari citra satelit, penginderaan jauh, survei lapangan, dan peta topografi. Keakuratan data spasial sangat penting dalam SIG, karena data ini menjadi dasar untuk analisis dan pengambilan keputusan berbasis lokasi. Sedangkan data non-spasial atau sering disebut dengan data atribut adalah data yang melengkapi data spasial dengan memberikan informasi tambahan mengenai objek yang direpresentasikan. Data ini tidak memiliki referensi geografis langsung, tetapi berfungsi untuk menjelaskan karakteristik suatu objek. Contoh data non-spasial meliputi nama jalan, jumlah penduduk dalam suatu wilayah, luas bangunan, dan jenis tanah. Data non-spasial biasanya tersimpan dalam bentuk tabel atau database yang terhubung dengan data spasial melalui kunci unik seperti ID objek. Contoh hubungan data spasial dan non-spasial. Misalnya, sebuah peta digital menunjukkan lokasi sekolah, data spasial, dan data non-spasialnya dia dapat berupa nama sekolah, jumlah siswa, dan fasilitas yang tersedia. Gabungan data spasial dan non-spasial memungkinkan analisis yang lebih mendalam, seperti perencanaan pembangunan sekolah baru berdasarkan distribusi populasi siswa. Perbedaan utama antara data spasial dan non-spasial, yang di sini terdiri dari aspek, data spasial, dan data non-spasial. Aspek sendiri terdiri dari referensi geografis, format penyimpanan, fungsi, dan contoh. Data spasial memiliki koordinat atau lokasi di bumi, vektor atau raster, mewakili bentuk dan lokasi objek, peta jalan atau citra satelit. Sedangkan data non-spasial terdiri dari dia di sini tidak memiliki referensi lokasi, tabel atau basis data, memberikan informasi tambahan, serta nama jalan dan jenis tanah. Contoh penerapan integrasi data spasial dan non-spasial terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, perencanaan tata ruang. Dalam perencanaan tata ruang, data spasial seperti peta penggunaan lahan digabungkan dengan data non-spasial, seperti kepadatan penduduk atau status
pemilikan lahan untuk menentukan area yang cocok untuk pembangunan rumah atau kawasan industri. Yang kedua, mitigasi bencana. SIG digunakan untuk memetakan area rawan bencana dan mengintegrasikannya dengan data non-spasial seperti jumlah penduduk atau lokasi fasilitas penting untuk merancang rencana evakuasi yang efektif. Yang ketiga ada pengelolaan sumber daya alam. Data spasial seperti lokasi hutan dan badan air digabungkan dengan data non-spasial seperti tingkat degradasi lahan atau data keanekaragaman hayati untuk mendukung konservasi dan pengelolaan lingkungan. Yang terakhir ada transportasi dan logistik. Peta jaringan jalan atau data spasial dapat digunakan dengan data non-spasial, seperti volume lalu lintas atau lokasi fasilitas logistik untuk optimasi rute transportasi. Tantangan dalam pengelolaan data spasial dan non-spasial. Yang pertama yaitu keakuratan data. Data spasial dan non-spasial harus akurat dan diperbarui secara berkala agar hasil analisis SIG dapat diandalkan. Yang kedua, kompleksitas data. Integrasi kedua jenis data ini memerlukan kemampuan teknik tinggi, terutama dalam pengolahan data yang berformat berbeda seperti raster dan tabel. Yang ketiga, keterbatasan infrastruktur. Pengelolaan SIG membutuhkan perangkat keras dan lunak yang canggih, serta sumber daya manusia yang terlatih. Yang terakhir ada standarisasi data. Beragamnya format data yang digunakan oleh berbagai lembaga sering menjadi kendala dalam pertukaran dan integrasi data. Kesimpulan yang saya ambil dari materi data spasial dan non-spasial yaitu dalam kegiatan SIG, data spasial dan non-spasial merupakan komponen utama yang tidak dapat dipisahkan. Data spasial memberikan informasi mengenai lokasi dan bentuk suatu objek, sedangkan data non-spasial memberikan detail tambahan yang memperkaya analisis. Dengan mengintegrasikan kedua jenis data ini, SIG mampu memberikan solusi yang efektif untuk berbagai tantangan yang berbasis lokasi. Pemahaman dan pengolahan data spasial dan non-spasial yang baik akan meningkatkan kualitas keputusan yang diambil, baik dalam skala lokal maupun global. Oleh karena itu, pengembangan teknologi SIG dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang ini menjadi sangat penting untuk masa depan yang lebih baik. Baik, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.